yang terputus menuju Banda Aceh. Dan untuk mengetahui lebih lengkapnya, saudara, kita sudah bersama jurnalis Kompas TV, Emir Syahpurba, dan juru kamera Dedi Ginting di Aceh Tamiang. Emir, selamat pagi. Saat ini tepatnya lokasi Anda berada di mana dan bagaimana pantauan kondisi terkini di sana? Ya, Mario dan juga saudara, saat ini saya berada di Karangbaru, Kuala Simpang, Aceh Tamiang, yang saat ini saya berada di atas pemukiman warga yang sudah rata dengan tanah. Dapat Anda lihat, saudara, di sekeliling saya ini merupakan bekas-bekas bangunan rumah warga yang hancur akibat diterpa banjir bandang yang terjadi Rabu lalu. Dapat itu visual yang Anda saksikan, saudara, adalah perkampungan bernama Kampung Dalam. Dapat Anda lihat di sini sudah rata dengan tanah. Hanya tersisa sisa-sisa bangunan dan juga mobil-mobil kendaraan yang juga ikut terdampak banjir bandang yang terjadi Rabu lalu, saudara. Terhitung dari hari Rabu, berarti sekarang merupakan hari ke-8 warga terdampak banjir bandang. Informasi dari warga tadi, saudara, mengatakan untuk bantuan sendiri sampai dengan sekarang belum merata, sehingga warga sangat kekurangan akan bahan makanan. Juga untuk bertahan hidup, warga terpaksa meminum air banjir ataupun air genangan yang terlebih dahulu mereka saring sebelum akhirnya mereka minum. Begitu juga, saudara, mereka terpaksa untuk bertahan ataupun tinggal di atas puing-puing rumah mereka karena memang mereka sendiri tidak tahu akan ataupun mau tinggal di mana karena rumah mereka sudah hancur. Sehingga masyarakat sangat mengharapkan, Mario dan juga saudara, untuk bantuan agar segera dipercepat, agar bantuan ataupun bahan makanan dapat dibagikan secara merata. Begitu juga dengan air bersih, warga sangat membutuhkan air bersih semenjak terjadinya banjir bandang yang melanda. Begitu juga dengan warga mengatakan membutuhkan posko-posko untuk tinggal sementara karena rumah mereka sudah rata dengan tanah, dan juga obat-obatan karena mereka khawatir rentannya terserang penyakit dengan kondisi saat ini. Kemarin Mario dan juga saudara, saya sempat bertemu dengan Wakil Bupati Aceh Tamiang mengatakan bahwasannya 90% wilayah di Aceh Tamiang terdampak banjir bandang Rabu lalu. Sehingga memang banjir bandang ini meluluh lantahkan sebagian besar Aceh Tamiang. Kemarin kami juga berkunjung ke salah satu wilayah yang merupakan pusat perekonomian dari Aceh Tamiang, yaitu berada di daerah Lintang Atas. Di daerah sana, saudara, ketinggian air banjir itu mencapai lebih dari 4 meter dan membawa material berupa lumpur-lumpur tebal. Sehingga pasca banjir ini, daerah tersebut lumpuh total karena memang tidak dapat diakses. Namun pada kemarin kami sudah bisa mengakses wilayah tersebut dengan cara menumpangi mobil-mobil truk besar. Dan untuk saat ini akses dari dari Medan menuju Aceh Tamiang itu sudah dapat diakses oleh mobil-mobil pribadi seperti mobil SUV ataupun mobil kecil. Dan juga, saudara, pentingnya untuk menyediakan posko-posko di Aceh Tamiang ini karena memang pemerataan posko-posko pengungsian itu belum maksimal sampai dengan sekarang. Warga hanya mendirikan posko-posko secara mandiri dan juga meminta sumbangan-sumbangan kepada pengendara yang lewat, nantinya untuk dikelola untuk memenuhi kebutuhan mereka di posko tersebut, Mario. Ya, Emir, kebetulan karena Anda berada di lapangan saat ini, saya mencoba mengutip salah satu liputan kita di sana, bahwa kata masyarakat di sana, kami saring air di jalan atau banjir buat minum, katanya. Dari yang Anda saksikan saat ini, apakah betul hingga saat ini warga masih terus berusaha bertahan, membutuhkan air bersih, tapi tetap mengonsumsi air banjir tersebut? Itu yang Anda saksikan saat ini yang bisa Anda laporkan atau bagaimana sebenarnya? Ya, miris sekali Mario, karena memang salah satu hal yang terpenting yaitu adalah air bersih. Namun akses air bersih sampai dengan sekarang itu belum ada. Begitu juga bantuan berupa air bersih belum merata. Seperti liputan kami kemarin, kami mendapati seorang ibu yang terpaksa memberikan bayinya dengan genangan air banjir
yang terlebih dahulu disaring, dan itu tentu mengiris hati kita. Seorang bayi diberi minum bekas ataupun dari genangan air banjir karena memang sudah tidak ada lagi akses air bersih di sini, dan sampai hari ini saudara, warga sangat membutuhkan air bersih selain untuk memasak juga untuk tentunya minum ya, karena khawatir sekali warga itu bisa dehidrasi karena ini sudah memasuki hari ke-8. Kita bayangkan saja, kita dalam satu hari saja kita tidak minum itu sudah dehidrasi yang cukup ya. Bayangkan saja warga di sini 8 hari itu tidak bisa mengkonsumsi air karena memang terbatasnya air bersih di sini. Dan saat ini saudara, saya berada di sebuah rumah yang masih utuh akibat terkena ataupun terdampak banjir bandang lalu. Di sini saya sudah bersama warga ataupun korban banjir yang terdampak. Saya ingin bertanya mengenai akses air bersih. Saya izin bertanya kepada Abang. Jadi bagaimana cara bertahan hidup tanpa adanya air di wilayah ini pasca terjadi banjir, Bang? Kami Bang di sini 13 orang di atas tank kami. Itulah jadi kami ya, minum air lumpur inilah yang kami minum. Hmm? Ini Angga, Oh ya. sepupu saya. Jadi Bang Angga, lalu setelah bertahan di atas seng ini berapa lama Bang sampai dengan airnya surut? Di atas seng 4 kami hari 3 malam. 4 malam. 3 hari 4 malam. Lalu setelah banjir terjadi, bagaimana bisa bertahan hidup sampai dengan ini kan sudah memasuki 8 hari. Bagaimana bisa bertahan hidup sampai dengan saat ini? Ya menunggu-nunggu bantuan lah Bang. Nunggu-nunggu bantuan, ya habis itu ya apa yang ada yang di sini ya kita minum kayak air sumur sisa kan. Dan betul Bang mengkonsumsi air bekas-bekas genangan banjir nih Bang? Iya Bang ya. Mau tidak mau lah Bang kan. Baik, sampai saat ini belum ada bantuan yang merata dari pemerintah, benar itu Bang? Betul Bang. Namun saya sempat melihat tadinya ada helikopter lalu lalang. Kalau boleh tahu itu apakah menjatuhkan bantuan atau seperti apa ya Bang? Untuk saat ini di sini memang ada, nggak tahu lah dia jatuhkan di mana kan. Baik, terima kasih Bang Angga atas waktunya. Dan itu tadi saudara wawancara saya dengan Angga, salah satu korban yang terdampak banjir bandang lalu. Dan saat ini saya ingin kembali menanyakan korban banjir lainnya. Sudah bersama saya dengan Ibu siapa Ibu? Vira, Pak. Baik, Ibu Vira. Boleh diceritakan Ibu bagaimana Ibu bisa bertahan sampai dengan 8 hari pasca banjir bandang kemarin? Bicarakan yang mana nih, Bang? Bagaimana kemarin Ibu bisa bertahan pada saat terjadi banjir? Kami dievakuasi ke PLN itu, diambil. Bertahan hidup kami ada rezeki dikasih Allah, kayak yang anyut-anyut itu diambil berenang-berenang. Tapi sampai sekarang kami mohon Pak, bantuannya. Adik kami itu sakit. Kami belum ada turun apapun di sini, belum dapat bantuan apapun. Kami mau konsumsi air banjir itu. Ada sini banyak yang sakit Pak. Kami mohon, belum ada apa-apa kami di sini. Pesawat lewat, belum ada turun apa-apa di sini Pak. Kami adik itu sakit, ada yang sakit, ada anak-anak. Ini mulai batuk-batuk kami Pak. Ya saudara, selain itu Bu Vira kalau boleh tahu untuk bertahan hidup untuk minum itu seperti apa Ibu? Minum kami air genang-genangan ini, nanti ada dapat aqua yang sisa-sisa hanyut-hanyut, bahkan makanan yang di jalan-jalan itu Pak, yang ada yang hanyut-hanyut, yang bekas-bekas, yang ada di jalan lah, itulah kami makan. Baik, sampai saat ini bertahan di mana Ibu? Ini di sini untuk sementara waktu di situ. Itu pun kami belum ada tenda Pak, untuk tenda, untuk kain, untuk apa, kami nggak ada kain, nggak ada tenda. Ini tenda pun dipasang belum ada itu Bang. Tuh kami baru pasang tenda kan. Tenda aja kami nggak ada Pak, mesti kena hujan panas, kena angin abu-abu, kami belum ada bantuan apa-apa kami Pak. Artinya jikalau Ibu turun hujan itu seperti apa Bu? Kebasahan lah Bang. Kebasahan kami, nggak tahu kami bilang kayak mana. Terakhir Bu, apa yang Ibu dan korban lainnya butuhkan?
sandang pangan, yang terutama kami Pak untuk Obat-obatan ya, Bu, ya? obat-obatan adik kami itu obat-obatan. Baik. Kalau boleh tahu ibu tinggal di rumah yang di mana ya rumahnya? Ya? Saya di Kampung Landu di sana. Di sana kan duluan kena di Kampung Landu. Saya mengungsi kemari dekat adik karena ini paling saya rasa tinggi, rupanya sama aja. Oh baik, terima kasih banyak Ibu Vira atas waktunya. Dan itu tadi saudara wawancara saya dengan salah seorang korban banjir lain.